Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Astrini. Saya adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Unggul. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2000 Universitas Lampung. Berikut video PPA 1 siklus 1 PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin doa ya. Siapa bisa dipimpin doa? Doa selesai. Ya, oke. Siapa yang mau masuk hari ini? Nihil, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Siva ada? Hadir. Farah? Hadir. Erin? Hadir. Roma? Hadir. Ica? Hadir. Sevi? Hadir. Zahra? Alia? Alia ya? Sinta? Cinta? Azahra? Rosita? Berta? Rahmawati Putri? Imelda? Alira? Safa? Salsabila? Sinta? Debbie? Imelda? Oke, semuanya hadir ya, dan dalam keadaan sehat. Oke, minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang apa sih itu tari tradisi ya, kemudian apa itu tari kreasi. Kemudian ini kita akan membandingkan antara tari tradisi dengan tari kreasi dengan melalui maknanya, simbolnya, dan nilai estetisnya dalam tarian tersebut. Ya, oke. Sebelumnya, ibu akan kasih kalian tes dulu, tes bias motif. Ini fungsinya adalah untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang tari tradisi. Ibu akan memperlihatkan video, ya, ada 2 video. Nanti ada video tari tradisi dan ada video tari kreasi. Jadi nanti sebelumnya kalian tonton video itu dulu walaupun nggak full ya. Nanti kita lihat dulu perbedaannya apa sih.
Dua-duanya? Dua-duanya. Terus yang lain? Ada yang sukanya tradisi aja, kreasi enggak? Ada yang sukanya kreasi aja, tradisi enggak? Mungkin selera ya, maksudnya perbedaannya nanti kan kita cari perbedaannya apa sih antara tari tradisi dengan tari kreasi. Oke, sebelum kita ke berikutnya, ini kan tari kreasi. Nah, bedanya dengan tari tradisi tadi sudah kalian lihat apanya? Dalam bentuk apanya? Kelompok ya. Jadi kalau tadi mungkin berpasangan, kalau tari kreasi ini dalam bentuk kelompok. Kemudian dari segi geraknya bagaimana? Bervariasi. Kalau kreasi lebih bervariasi, dia lebih mungkin energi gitu ya. Karena dia bentuknya kelompok, jadi terlihatnya seperti rame. Oke, kemudian Ibu akan menampilkan materinya sebelum kalian nanti kerja secara berkelompok ya. Materinya oke, sudah terlihat. Yang pertama adalah makna, simbol, dan nilai estetis dari tari tradisi dan tari kreasi ya. Makna, simbol, dan nilai estetis tari tradisi dan tari kreasi. Kenapa tadi Ibu bilang pertama kalian harus lihat dulu nih tari tradisi itu apa, tari kreasi itu apa gitu ya. Jadi harus tahu dulu apa itu ininya, apa namanya, pengertian dari tari tradisi, pengertian dari tari kreasi, baru nanti kalian bisa membedakan dari segi maknanya, simbolnya, dan nilai estetisnya ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kemudian capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian itu nanti peserta didik dapat membandingkan antara makna, simbol, nilai estetis, tari tradisi, dan tari kreasi. Jadi pencapaiannya kalian nanti adalah bisa membandingkan. Perbandingannya apa sih, atau bedanya apa sih antara tari tradisi dan tari kreasi gitu ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membandingkan makna, simbol, nilai estetis, tari tradisi, dan tari kreasi melalui model pembelajaran PBL dan metode diskusi dengan baik ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya tentang tari tradisi dan tari kreasi tersebut. Kemudian pengertian tari, ibu rasa kalian di sini sudah pada tahu ya
Kemudian simbol geraknya yang dia menunjukkan bahwa tarian tersebut adalah sebagai penyambutan tamu itu gerak apa? Gerak apa sih? Gerak? Ya, menyembah. Jadi mungkin itu adalah salah satu ungkapan selamat datang atau persembahan gitu ya. Nah, itu simbolnya dari simbol geraknya dari tari sudah komunikasi. Kemudian gerak estetisnya apa? Gerak estetisnya bisa kita lihat dari gerakannya, kemudian penarinya senyum ya, penarinya sesuai dengan iramanya, kemudian kostum yang digunakan apa dipakai ya, kostum yang digunakan itu juga bisa masuk ke dalam unsur yang mendukung ya dalam nilai estetis seni. Oke, kita ke kelompok ya. Kita ke kelompok, silahkan kita buat 5 satu kelompok 5 peserta didik, 5 anggota ya. Oke, kemudian Ibu akan membagikan lembar LKPD, nanti harus kalian kerjakan per kelompok. Ini adalah lembar perbandingan antara tari tradisi dengan tari kreasi ya. Ya, kreasinya apa? Mau ambil mana? Dari lampu? Ya, lampu. Oke, sudah dapat kelompok 3? Tari apa? Oh, belum. Tari kreasi, tari tradisi banyak banget. Boleh yang dia penyajiannya tunggal, boleh yang kelompok, boleh yang berpasangan. Jadi terserah kelompoknya mau pilih yang mana. Bawa handphone semua ya, bawa handphone semua. Ibu akan memberikan permainan ya berbasis iPad. Ini bisa kalian cari dan kerjakan. Di situ nanti ada kalian bisa menambahkan perbedaan antara tari tradisi dengan tari kreasi. Bersama-sama dulu semuanya ke layar dulu ya. Nah ini nanti kan di sini benar atau salah apa yang kalian ketahui tentang tari kreasi ya. Jadi ini adalah word permainan ya, word card itu yang berkaitan dengan materi kita. Kita mulai. Pertanyaan pertama, tari kreasi adalah hasil modifikasi dari gerak tari tradisional. Betul atau salah? Betul. Udah lewat. Kemudian yang kedua, true false? False ya. Terus tari kreasi adalah bentuk gerak apa? True. Iya, oke. Kemudian gerak tari cenderung bebas tidak mengarah suatu kebudayaan. Oke, salah. Betul. Gerak tari kreasi dibaca yang benar. Tari kontemporer adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Masih ada. Tari gambyong adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Berapa skornya? 2. Oke. Ayo, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi siap untuk presentasi. Maju ke depan. Kenapa? Boleh? Masuk? Dia berarti nilai estetis ya? Nilai estetis kalau kostum. Bisa juga.
Ya, kelompok 1 silakan maju dulu semuanya. Oke, seperti biasa presentasi perkenalkan dulu anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, delegasi tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tari kreasi dan tari modern. Apa jumlah penari dan Oke, berapa jumlah penari dalam tari Sidul Komunter? tari dalam tari modern itu ada 5 penari. Bisa juga 7 orang. Yang Berarti dia harus berjumlah. Nah, berarti tari Sidul Komunter harus berjumlah ganjil. Boleh? Berapa tadi? 3 juga boleh ya? 3, 5, 7, 9. Oke, tadi kelompok 4. tari misi itu masih menggunakan unsur tradisi. Sidul Komunter. Kalau untuk pola lantainya itu ada bisa kasih contoh nggak kalau misalnya di Sidul Komunter itu pola lantai bentuk apa? Misalnya kalau di Mulis Leader kan sudah dikreasikan ya ada banyak pola lantai. Kalau yang di Sidul Komunter itu hanya pakai pola A. Iya, sisi gede ya. Pola seperti itu. Jadi perbedaannya di sini. Oke, Cukup jika tidak ada yang tidak lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk
tangan temannya, satu tangan temannya lagi. Oke, sudah betul? Oke, Roma, ayo. Sudah? Ya, oke, betul ya. Ya, nah nanti kalau ibu bilang up, berarti naik ya. Naik. Up. Oke, up naik yang dari bawah naik ke atas. Tapi kalau ibu bilang down, ayo, yang foto lagi yang bisa turun ke bawah. Nah, testing dulu. Testing sudah oke? Sudah? Coba sekarang up, down, up. Kok aneh ya? Ya. Oke. Up. Benar. Down. Up. Down. Up. Ayo. Oke, serius. Nanti kalau up 2 kali gubrak itunya tangannya. Oke. Ya, siap ya. Down. Up. Oke. Down. Hancur ini. Ya. Kita carinya yang ini bertahan. Yuk. Sekali lagi, konsentrasi. Oke. Up. Down. Up. Down. Up. Ya. Oke, beri tangan. Oke, jadi itu perlu konsen. Ketua kelasnya dipimpin doa, kita berdoa. Oke, terima kasih untuk anak-anak ya. Ibu Aili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.